Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Taman Sari, Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat semuanya. Taman Sari berarti taman yang indah. Pada mulanya merupakan sebuah taman atau kebun istana keraton Yogyakarta. Komplek ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunan dimulai pada tahun 1758, ditandai oleh Chandra Sangkala atau Catur Nagara Satunggal yang menunjuk tahun 1684 Jawa. Sengkalan yang dapat diartikan sebagai empat naga satu rasa ini dapat ditemukan di Gapura Panggung. Bagian-bagian penting dari komplek bangunan diselesaikan pada tahun 1765 Masehi. Ditandai Chandra Sengkala, Lezering, Sekar, Sinesep, Paksi yang menunjuk tahun 1691 Jawa. Sengkalan yang berarti kuntum bunga dihisap burung ini dapat ditemui di Gapura Agung dan ornamen beberapa dinding bangunan. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Taman ini dijuluki Water Castle karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Disebut juga sebagai The Fragrant Garden karena pohon-pohon dan bunga-bunga yang harum ditanam di kebun-kebun sekitar bangunan. Desain Taman Sari didasarkan pada gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Adapun gambar teknisnya dikerjakan oleh seorang berkebangsaan Portugis yang diduga datang dari wilayah Goa, Sulawesi. Arsitek dari Portugis ini dikenal sebagai Demang Tegis, nama yang kemungkinan besar bersumber dari kebangsaannya. Adapun pimpinan proyek pembangunan Taman Sari dipegang oleh Temenggung Mangundipuro yang kemudian digantikan oleh Pangeran Notokusumo. Taman Sari sendiri didirikan di atas sebuah umbul atau mata air yang dikenal dengan nama Umbul Pacet Hokan. Di komplek Taman Sari terdapat dua buah danau buatan, disebut sebagai segaran. Kata segaran berasal dari kata segara yang berarti lautan. Satu berada di sisi timur dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Gedong, dan satu berada di sisi barat dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Kenanga. Kedua segara ini dihubungkan dengan sebuah kanal yang memotong lorong penghubung Pelataran, Magangan, dan Pelataran Kamandungan Kidul. Kebun berisi aneka tanaman buah tumbuh rimbun mengapit kanal tersebut. Selain difungsikan sebagai tempat rekreasi, nampaknya Taman Sari juga memiliki fungsi pertahanan dan fungsi religi. Fungsi pertahanan tampak pada tembok keliling yang tebal dan tinggi, gerbang yang dilengkapi tempat penjagaan, dan bastion atau tulak bala sebagai tempat menaruh persenjataan. Selain itu terdapat beberapa urung-urung atau jalan bawah tanah yang menghubungkan satu tempat ke tempat lain. Juga posisi bangunan Pulau Kenanga yang tinggi diduga difungsikan sebagai tempat peninjauan apabila musuh datang. Fungsi religi ditujukan dari adanya bangunan sumur, gumuling, dan pulau panembung. Sumur gumuling yang berbentuk melingkar difungsikan sebagai masjid, sedang pulau panembung digunakan oleh sultan sebagai tempat untuk bermeditasi. Kedua bangunan ini berada di tengah kolam segaran, tampak menyembul di tengah bentangan air yang luas.
Pada awalnya, bangunan pesanggerahan Taman Sari menghadap ke barat, sehingga lorong bagian depan terletak di sebelah selatan Pelengkung Jagabaya atau Pelengkung Taman Sari. Adapun Segaran yang memiliki lorong depan lurus ke utara sampai di Pelengkung Jagasura atau Pelengkung Ngasem. Sebagai tempat wisata, kini pintu masuk ke komplek ini berubah ke arah timur menggunakan pintu yang dahulunya merupakan pintu belakang. Pada tahun 1867, di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6, terjadi peristiwa gempa besar yang meruntuhkan bangunan-bangunan di Yogyakarta. Komplek bangunan Taman Sari mengalami kerusakan yang cukup parah dan menjadi terbengkalai. Hal ini menyebabkan banyak penduduk membangun hunian di antara bekas kebun dan puing bangunan. Renovasi secara serius dimulai semenjak 1977. Beberapa bangunan yang tertimbun dibongkar, namun hanya sedikit sekali bagian dari bangunan Taman Sari yang bisa diselamatkan. Gempa besar terjadi lagi di wilayah Yogyakarta pada tahun 2006. Gempa tektonik yang berkekuatan 5,9 skala Richter ini sekali lagi membawa kerusakan pada Taman Sari. Proses renovasi dan revitalisasi kembali dilakukan. Beberapa bangunan diperbaiki, diperkuat, dan dilapisi ulang. Taman Sari yang sempat tinggal reruntuhan kini mulai bersolek. Walaupun sekarang sudah terhimpit rumah-rumah penduduk, sisa-sisa kemegahan Taman Raja di masa lalu menanti dikunjungi wisatawan. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat-sobat semuanya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.